Halo semuanya, halo Bastian, kembali lagi dengan aku Agatha Kak. Tidak terasa ya, udah episode ke-6. Sebelumnya nih, pada ngaku ayo siapa nih yang suka anime atau kartun Jepang atau ngaku ya, siapa nih yang suka nonton biasa lagi konser. Biasa tuh penyanyi favorit ya, terutama mungkin nih kayak misalnya tuh penyanyi-penyanyi dari Korea gitu kan. Maksudnya kalau di Korea tuh penyanyi biasa disebutnya idol sih, padahal ya mereka cuma penyanyi pop gitu. Sedangkan kalau di Indonesia nggak semua penyanyi pop itu adalah idol. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk tonton episode ini. Oke teman-teman, jadi cerita ya episode ke-6 ini aku akan menjelaskan perbedaan apa sih itu idol J-pop, Japanese pop, idol K-pop, atau Korean pop, atau I-pop, Indonesian pop. Jadi perbedaan antara Indonesian pop atau I-pop, K-pop, dan J-pop itu terletak di tadi. Makanya aku pertama kali nanya ke kalian yang suka nonton kartun Jepang atau anime atau suka nonton konser bias kalian yang dari Korea. Biasanya Korea sih. Kalau walaupun aku nggak bilang kalau Jepang juga bisa disebut idol juga sih. Bahkan kan ada lagu Jepang yang judulnya Idol, yang dimana pernah di satu acara tuh yang nariin tuh idol-idol K-pop yang nyanyiin lagunya idol J-pop. Bahkan itu acara itu sampai masuk besar banget di Korea, karena orang-orang Korea tuh pada nggak setuju kenapa sih penyanyi-penyanyi atau idol-idol Korean tuh diperlakuin gitu sama Jepang. Padahal yang menurut aku ya sama-sama aja nggak sih? Ya mungkin kalau misalnya dilihat dari popularitasnya ya mungkin bagi orang Korea sendiri idol Jepang atau penyanyi Jepangnya itu lebih di bawah dibanding idol Korea yang nariin. Tapi kan ya nggak apa-apa nggak sih, kan namanya juga bidang seni ya. Menurutku gitu sih teman-teman. Oh ya, ini aku ngasih bongkar bikin puzzle yang dikasih dari sahabatku waktu kuliah dulu. Belum selesai teman-teman, tapi kayaknya season ini terakhir sih. Season selanjutnya nanti aku melakukan hal ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang mau dibahas terkait dengan apa, terkait dengan idol I-pop, itu langsung aja ya tulis di kolom komentar teman-teman. Aku suka banget sih untuk berbagi pendapat dengan teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, idol I-pop itu dia mulai de jure-nya itu waktu tahun 60-an, sekitar tahun 60-an teman-teman. Tapi nih di Indonesia, kalau misalnya teman-teman ngikutin JKT48, itu mereka pertama kali yang secara nyata atau de factonya mengatakan bahwa mereka grup idol di Indonesia. Pertama itu dari JKT48. Padahal kalau misalnya de jure-nya itu 60-an. Nah, grup JKT48 sendiri itu grup girl band Indonesia, grup I-pop Indonesia yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan J-pop. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri tuh nggak cuma J-pop sih, banyak banget band-bandnya, girl bandnya, boy bandnya yang terpengaruh oleh budaya lain kecuali dangdut. Kalau dangdut kan memang dari Indonesia kan asalnya. Nah, jadi mereka itu terpengaruh oleh kebudayaan K-pop, J-pop, terus dangdut. Banyak banget grup-grup seperti itu.
Berbeda dengan K-pop yang sekarang tuh udah generasi 6, 5. Pokoknya terlalu cepat lah menurutku pergantian generasi idolnya. Idol I-pop sendiri di Indonesia itu baru generasi ketiga ya teman-teman. Tahun ini tuh masih generasi ketiga. Kalau tahun 2030 itu kemungkinan besar udah generasi keempat. Dan ya seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, aku memang tertarik untuk bikin agensi juga. Makanya aku bikin konten-konten kayak gini. Biar pertama orang-orang tahu, masyarakat luas tahu idol I-pop tuh kayak gimana, dan itu memudahkanku untuk membuat agensi. Yang kedua, orang-orang yang memang fokusnya ke musik Indonesia, ke I-pop Indonesia, itu juga kenal aku, kenal agensiku saat aku membuat konten kayak gini. Karena banyak banget yang akan ku bahas, apalagi di episode selanjutnya. Aku akan banyak banget bahas tentang boyband Indonesia yang sudah terbit, yang sudah debut. Aku akan bahas mereka lebih jelasnya. Hal lainnya yang berbeda antara I-pop, K-pop, dan J-pop, I-pop itu sangat bergantung pada kreativitas idolnya, sedangkan idol K-pop sangat bergantung pada kreativitas perusahaan atau agensi yang menaunginya. Nah, kalau idol J-pop sendiri itu bergantung atau berfokus pada anime. Jadi, misalnya kalian nonton kartun Jepang, anime Jepang, nah itu musik-musiknya itu kebanyakan dari idol Jepang. Mereka memang fokusnya ke situ. Jarang banget yang nggak ke situ gitu. Mungkin ada sih, cuman aku kurang tahu hal itu. Nah, menurutku secara pribadi nih, misalnya idol I-pop kualitasnya sekarang tuh menurutku kurang didukung oleh agensinya. Jadi misalnya mereka didukung oleh agensinya, menurutku idol I-pop kalau misalnya agensinya setingkat dengan idol K-pop di Korea, menurutku sih idol I-pop pasti bakal berkembang pesat sih teman-teman. Dan itu alasannya kenapa aku pengen bikin agensi sebenarnya. Walaupun ya aku tahu perjalananku masih panjang, karena pertama ngumpulin ngumpulin uang. Terus selain itu juga ngumpulin relasi, dan dengan kontennya aku berharap relasiku bertambah banyak sih, jadi lebih memudahkan buat kedepannya. Nah, semua itu sekali lagi hanya pendapatku. Kalau misalnya teman-teman mau tulis di kolom komentar terkait pendapat teman-teman, langsung aja ya tulis, nggak usah malu-malu. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi komen kalau misalnya ke teman-teman mau ada yang dibicarain, ada yang mau diomongin juga, terutama misalnya teman-teman nih jurusannya jurusan musik, karena jujur aja aku bukan dari jurusan musik. Terus yang kedua juga misalnya teman-teman itu pengamat seni, pengamat musik Indonesia, atau musisi sendiri, atau misalnya teman-teman juga wilayah atau lingkungannya itu orang-orang musisi, langsung aja tulis komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih banyak.